Oke, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi ibu-ibu ya. Kan tadi ibu-ibu telah menjelaskan ibu-ibu ya cerita langkah ke-6 tentang eksploitasi anak. Tadi kan saya sudah meminta perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan memaparkan atau tanggapan ibu-ibu tentang lembar kerja 14.2 yang ada 3 cerita itu ibu-ibu yang barusan kita ini bahas tadi. Nah sekarang saya akan mengulasnya ibu-ibu. Nah inti dari gambar pertama tadi adalah seorang anak ingin sekali bersekolah, tetapi karena dia keadaan ekonominya kurang mampu, akhirnya anak-anak itu tidak bisa melanjutkan sekolahnya ibu-ibu ya. Nah, untuk gambar yang yang kedua tadi, untuk gambar yang kedua itu menceritakan seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, akhirnya dia menjadi janda dan menjadi tulang punggung keluarga. Pada saat melakukan pekerjaan, mencuci pakaian ke rumah-rumah warga lainnya, dia membawa anaknya. Nah, suatu saat ibu itu anaknya diambil oleh orang dan dijadikan pengemis di jalan ibu ya. Nah itu juga salah satu contoh eksploitasi anak. Terus untuk gambar ketiga, cewek yang dijadikan sebagai pemecah kerikil, akhirnya jatuh sakit dan tidak dapat melanjutkan cita-citanya. Seperti itu ibu-ibu. Mengerti ibu-ibu? Mengerti. Ya. Oke. Eksploitasi anak itu sangat berbahaya ibu-ibu. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama mengetahui apa saja unsur eksploitasi anak dan akibatnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang unsur eksploitasi anak ini. Ada keuntungannya, baik itu materi dan bukan materi, dan ada juga akibatnya dari eksploitasi anak berdasarkan sesi 12 Flipkart 06 ini, Bu ya. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Keuntungan dari orang tua itu ingin mengeksploitasi anaknya bisa ada dua, ada materi maupun bukan materi ibu-ibu. Materinya, contohnya anak yang dilacurkan ibu-ibu. Apa dilacurkan tuh Pak? Oh, Jelaskan yang dimaksud dilacurkan. oh iya, ibu-ibu belum tahu ya maksudnya. Ya, oke. Anak-anak yang dilacurkan itu ibu-ibu, anak-anak yang sengaja dipaksa oleh orang tuanya dijual ke laki-laki ibu untuk melayani laki-laki. Nah, kalau misalnya di sekitar ibu menemukan kejadian seperti itu, dilaporkan saja ibu kepada pihak RT, RW, bisa juga desa, bisa juga ke polisi. Nah, karena hal itu adalah hal yang sangat tidak baik ibu, karena itu sangat-sangat mengeksploitasi anak, memaksa anak bekerja sehingga menghasilkan keuntungan. Itu tidak bisa ibu-ibu ya. Nah, seperti juga anak diajak untuk mengemis, itu tidak bisa ibu-ibu, untuk memperoleh uang materi. Nah, kalau untuk keuntungan bukan materinya ibu-ibu, misalnya anak yang dinikahkan tapi di bawah 18 tahun untuk mendapatkan status sosialnya, itu tidak boleh ibu-ibu ya. Nah, misalnya ibu punya anak di bawah 18 tahun tetapi ibu-ibunya punya hutang di rentenir, akhirnya karena tidak bisa membayar, ibu-ibu mengawinkan anak-anak ibu ke rentenir itu. Nah, itu tidak bisa ibu-ibu ya. Ya, sampai di sini mengerti ibu-ibu? Mengerti. Ya. Akibat dari eksploitasi anak. Nah, yang pertama, anak itu menjadi putus sekolah. Kenapa putus sekolah ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Karena ada biaya. Ya, karena tidak ada biaya. Contohnya tadi di lembar cerita yang tadi juga sama-sama diketahui seperti di jalan tadi. Dia sangat ingin bersekolah tetapi karena tidak punya biaya akhirnya putus sekolahnya. Terus yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Coba bayangkan ibu-ibu punya anak hidup di jalan dan yang sering di rumah makan teratur, itu pasti beda kan ibu pertumbuhan fisiknya dengan anak di jalan ya.
Yang ketiga, menjadi penakut, murung, menarik diri. Biasanya anak-anak yang dijual oleh orang tuanya atau dipekerjakan oleh orang tuanya itu, apalagi dengan paksaan, mereka biasanya takut ketemu orang, Bu, murung, terus dia jarang berinteraksi, jarang bermain, Bu, dengan teman-temannya. Yang keempat, akan terkena penyakit menular seksual, itu akibatnya. Terus yang kelima, tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Kalau anak-anak ibu atau ibu nemu contohnya di jalan, itu kebanyakan mereka tidak punya cita-cita ibu-ibu atau kehilangan cita-citanya karena terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak mereka inginkan, ibu-ibu ya. Iya. Terus yang keenam, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Nanti anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya atau oleh pamannya, kedepannya kalau mereka punya anak lagi, mereka akan cenderung mengulangi lagi perbuatan yang mereka alami ke anak-anak mereka lagi. Nah, itu tidak boleh, ibu-ibu ya. Iya. Terus anak kehilangan percaya diri, anak dapat terluka atau sakit-sakitan, anak tidak punya waktu bermain. Udah jelas kan ibu-ibu ini? Iya. Nah, jelas sekali kalau anak ini tidak punya waktu bermain karena pekerjaannya hanya mengerjakan sesuatu yang menghasilkan uang, sehingga waktu bermainnya tersita. Padahal anak-anak di masa usia anak-anak, mereka sangat membutuhkan bermain dengan teman-temannya, ibu-ibu. Iya. Nah, anak menjadi stres juga, ibu-ibu, akibatnya. Kalau anak stres, itu sangat-sangat bahaya, ibu-ibu. Mereka bisa saja sampai bunuh diri, Bu, kalau tidak bisa mengontrol stresnya. Terus yang terakhir, anak menjadi terpisah dari keluarganya. Ada yang tahu apa ini maksudnya? Tidak. Tidak. Oke. Contoh dari anak yang terpisah dari keluarganya itu kayak seperti cerita yang kedua tadi. Ibu yang punya anak kecil tetapi diambil oleh orang lain, orang lain, ditinggal oleh suaminya. karena ya tidak ada uang, karena ibu ini janda jadi susah bekerja, akhirnya anaknya dibawa oleh orang lain dan dipekerjakan sebagai pengemis di jalan. Iya. Sehingga akhirnya anak ini terpisah dari keluarganya, ibu-ibu. Iya. Ya, seperti itu, ibu-ibu. Iya. Dari sesi ini, apakah ibu-ibu mengerti? Mengerti. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, ibu-ibu ya. Ada yang ditanyakan, ibu-ibu? Oh, tidak. Ya, kalau tidak ada, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ibu-ibu. Ya.